Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur Tuhan Yesus adalah Tuhan yang betul-betul menyatakan kasih-Nya setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga setiap hari kita bisa merasakan perlindungan, kekuatan, semangat yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Harapan-harapan yang baru yang selalu Tuhan berikan kepada orang-orang yang mau bersandar hanya kepada Tuhan saja. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak mau kalah, kita tidak mudah kalah, kita tidak gampang menyerah menghadapi hidup ini. Karena kita percaya, kita berjalan tidak sendirian, kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai dan memberikan kita kemampuan, kekuatan, segala puji, hormat hanya bagi Tuhan saja. Puji Tuhan, kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema renungan kita saat ini adalah tetap membangun pengertian yang murni di hadapan Tuhan. Jadi harus diingatkan terus, harus dibicarakan terus, harus direnungkan terus mengenai pengertian-pengertian yang murni, yang berdasarkan firman Tuhan, supaya kita tidak diganggu oleh banyak pemikiran-pemikiran yang tidak benar, tidak sah menurut apa yang dikatakan firman Allah, agar kita tidak salah jalan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan lebih lanjut lagi, saya mengajak kita semuanya menyatukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini hati kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicaralah, menguatkan, menghiburkan, dan meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam 2 Petrus ini, saudaraku, ini suatu hal yang sangat serius. Kenapa demikian? Sampai Petrus berkata, sudah 2 kali kutulis kepadamu. Berarti surat yang pertama dianggap belum cukup, sehingga perlu memberikan lagi surat yang kedua untuk merenungkan kembali perintah-perintah Tuhan yang berikutnya yang sudah Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Dengan demikian kita melihat bahwa adalah suatu hal yang sangat penting jika jemaat terus diingatkan, terus dihidupkan kembali tentang pengertian yang murni mengenai firman Tuhan. Kan terbukti, Petrus sampai 2 kali kirim surat. Berarti menjelaskan penting sekali loh kita menghidupkan kembali pengertian-pengertian kita menurut kebenaran firman Allah. Mungkin kita berkata, saya sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Tema-tema pokok di dalam Alkitab sudah saya pelajari semuanya. Sangat baik jika itu terjadi. Tetapi perlu juga untuk menghidupkan kembali apa yang pernah kita mengerti, apa yang pernah kita pahami, yang pernah kita pelajari tentang kebenaran firman Tuhan. Apalagi kalau kita belum pernah mempelajarinya dengan serius, maka perlu kita mengkaji ulang, saudara. Dari sini kita melihat penting ada pengulangan untuk kembali mengerti dan mengerti tentang pemahaman kebenaran firman Tuhan yang murni. Mengapa demikian? Karena memang Rasul Petrus melihat bahwa terlalu banyak ajaran-ajaran yang tidak murni berseliweran, lewat-lewat, datang dan pergi, masuk di dalam
umat Tuhan, di hadapan umat Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan. Terlalu banyak ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman yang tidak murni tentang firman Tuhan, yang sengaja diangkat menjadi topik pembahasan, menjadi bahan diskusi, menjadi bahan perbincangan oleh orang-orang percaya. Saking pelajaran-pelajaran, pengertian firman Tuhan yang tidak murni dibahas terus, dibicarakan terus, sampai-sampai lama-lama jemaat lupa loh tentang pengertian yang murni itu kayak apa. Akibatnya pelajaran yang tidak murni dari firman Tuhan lama-lama dianggap sebagai itulah yang benar. Yang tidak murni, yang tidak utuh, yang tidak sesuai dengan firman Allah, yang tidak alkitabiah, akhirnya dianggap itu yang benar karena sering dibahas topiknya. Maka terjebaklah umat Tuhan tentang pelajaran-pelajaran yang murni, tentang pengertian-pengertian yang murni tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu, penting sekali untuk diingatkan kembali tentang kemurnian pengertian dari firman Tuhan. Dan kita perhatikan cara Petrus memberikan kembali, menghidupkan kembali pengertian yang benar akan firman Tuhan. Dia berkata demikian dalam 2 Petrus 3 ayat yang pertama. Aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Jadi, metode yang digunakan oleh Petrus adalah dia kembali mengingatkan firman Allah yang benar dengan peringatan-peringatan, dengan teguran-teguran. Kenapa demikian? Supaya lebih membekas, saudara. Jadi dengan adanya peringatan-peringatan itu penting buat kita. Jadi saudaraku, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan ternyata banyak juga yang berisi tentang peringatan-peringatan, jangan cepat-cepat tersinggung ya. Justru kita harus buka hati. Kita harus melihat ini salah satu cara Tuhan untuk membuat kita kembali kepada ajaran yang benar. Kembali fokus pada kemurnian iman. Bukan tentang isu-isu yang gak benar. Bukan cerita-cerita isapan jempol yang kelihatannya menarik tetapi tidak alkitabiah. Bukan perdebatan-perdebatan yang kelihatan heboh tapi tidak mengerjakan iman. Hanya bikin pusing 7 keliling kepala kita. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ketika Tuhan berbicara, mungkin cukup keras, memberikan peringatan kepada kita. Yang terpenting adalah kita bertobat. Kita buka hati. Ketika kita tahu ketika topik yang dibahas adalah firman Tuhan yang murni, maka yang terpenting adalah bukan cara penyampaiannya, apakah itu memberikan peringatan atau hanya penghiburan. Nggak penting urusan itu. Yang terpenting adalah kita membuka hati dan berkata, iya Tuhan, ini aku. Aku siap untuk menerima pengajaran yang murni saja. Tidak mau terjebak dengan cerita-cerita omong kosong, isapan jempol, dongeng, argumen-argumen yang tidak ada isinya dan tidak mengerjakan iman. Kita harus berkata, iya Tuhan, aku mau. Seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat yang kedua, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat. Saudaraku, mengingat perkataan Tuhan, juru selamat kita Yesus Kristus itu lebih penting daripada kita berdebat, mendiskusikan hal-hal yang sebenarnya tidak membangun iman kita. Memang di sini ada peringatan, tetapi butuh juga disiplin diri kita untuk melakukannya. Ketika kita praktek dengan hal-hal yang demikian, berarti Anda serius untuk membangun pengertian yang murni akan Tuhan berdasarkan dengan kebenaran firman Allah. Ketika kita melakukannya, maka Anda tidak gampang terjebak oleh jalan-jalan yang keliru, pikiran-pikiran yang keliru, atau kita tidak akan salah jalan. Karena memang hatimu, pikiranmu senang pada ajaran yang murni, yang sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, sesuai dengan perkataan para rasul, sebagaimana diucapkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ayo saudara, kejarlah pengertian yang murni dari kebenaran firman Tuhan, maka kemurnian imanmu lah yang akan muncul. Jika tidak demikian, akan banyak hal-hal yang tidak mengenakan untuk urusan iman yang harus kita bersihkan lagi, karena kita mengizinkan virus-virus iman mengganggu
kekuatan kita dalam mempercayai Tuhan yang kita sembah dan kita muliakan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami pentingnya pengajaran yang murni agar tetap membangun hidup kami di jalan kebenaran. Tuhan tolong kami, kuatkan kami, agar kemurnian iman kami terus terjaga di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ajaran-ajaran yang penuh dengan kepalsuan. Terima kasih Bapa. Berkati juga umat-Mu ketika mereka akan beristirahat. Mereka dapat beristirahat dengan tenang di dalam berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Tetap membuka diri untuk diberkati lebih banyak lagi dengan pengajaran-pengajaran yang murni sesuai dengan firman Tuhan, agar kita punya kesempatan yang lebih besar lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.